Angka bertemunya RRQ dan juga tim Alter Ego yang coba bergerak dari bagian sisi outernya. Berarti RRQ geraknya cukup cepat ya. Mereka terakhir kita ngelihat masih di area school. Sekarang bertemu dengan tim Alter Ego tapi dua playernya down. Untuk Nerpeiko dan juga seorang Lapar. Tinggal Genfos dan juga Hazel yang masih available untuk bisa melawan kembali pergerakan dari tim Alter Ego. Tapi satu tarikan pelatuk belum connect. Dua belum connect. Yang ketiga pun nampaknya masih belum connect untuk seorang Genfos. Coba untuk bermain kembali dengan S12. Kayaknya malah ada cicilan seperempat HP yang kali ini tergerus dari nyawa seorang Genfos. Yap, kita melihat bagaimana Genfos tidak bisa membackup Hazel. Hazel pun demikian dan baru saja kita katakan no backup antara keduanya. Alter Ego melakukan pergerakan yang tidak terduga-duga. Bermain outer yang tadi kita kira akan tetap melakukan tailing ke arah bagian lawan-lawan di sekitar. Ternyata langsung cukup ke arah bagian tengah. Zona shifting lagi ke arah bagian kiri. So, a very good match sebenarnya dimenangkan oleh Alter Ego. Karena ini bisa menjadi entry mereka berikutnya juga. Both of team sebenarnya very good sih. Walaupun memang RRQ terhitung tusun. Tapi secara arahan, secara gameplay menurut gue sangat jelas. Yang dimana mereka pun sama-sama dari area luar ataupun outer. Namun pemilihannya adalah seperempat circle. Seperempat circle dan checkpoint pertama yang mau nggak mau mereka harus tempati untuk mereka tahu stage 2. Stage 3 mereka akan berlabuh kemana dan mau nggak mau juga harus saling menuntaskan satu sama lain. Betul, karena bagaimanapun ketika lulus oleh banyak tim, tapi Alter Ego, Hands for You, tertangkap oleh Osja di bagian perjalanan timur untuk masuk ke dalam zona. Betul, dan memang kalau kita bahas dari tim Osja sendiri, nggak ada permainan yang meledak-ledak tapi cukup mengganggu untuk tempo dari tim-tim yang bertemu dengan mereka. Terculik 1, terculik 2, seperti halnya juga nampaknya nasib dari tim TS. Tergantung bagaimana tim The Xavier bisa mengantisipasi setiap movement yang mereka ciptakan. Tapi malah The Xavier yang kali ini sudah tergerus anggota playernya mereka. Semakin terasa beban yang sedang dipikul oleh tim The Xavier. Dipukul mundur posisinya oleh tim yang sekarang berada di bottom klasemen. Mengingatkan kita kepada match point minggu yang kedua, The Xavier every fight yang mereka rasa mereka tidak bisa menangkan, mereka cabut. Dan sekarang membuat The Xavier kelimpungan. Di tempat lain tim Vietnam lainnya tim Flash menghadapi Boom Esport yang hari ini sepertinya lagi coba membuat momentum untuk bangkit. Satu player tumbang, mencari yang terakhir. Yang T sepertinya ditembaki terus menerus, low HP bahkan nge-prone tanpa sebab karena kawannya juga tumbang. Dan Yang T seperti hilang arah, rata semuanya. Dan Ponbit seperti menjawab keraguan kita. Banyak gameplay dia yang tidak terlalu baik di awal-awal hari, kali ini mendapatkan 3 player dari tim Flash. Dan total 4 poin eliminasi berhasil disecure oleh Boom Esports dan tanpa adanya korban jiwa yang digerus dari tim Flash yang sudah mereka pulangkan. Tapi pertemuan nampaknya tidak henti-hentinya terjadi kali ini. Giliran tim TS berhadapan dengan tim Celcom DJ Alliance. Coba untuk bisa mencari suatu celah untuk seorang Keluk, tapi kayaknya akan bermain lebih sabar lagi. Bermain pintar yang ternyata ingin coba dilakukan oleh tim Celcom DJ Alliance. Itu dia, masih zona yang ketiga. Masih ada kesempatan shifting lagi yang terjadi. Zona keempat mungkin baru komit untuk pergerakan tengahnya. Sehingga sekarang masih gathering intel, cari-cari informasi. Kira-kira lawan-lawan gue tuh udah di mana aja sih gitu kan. Jadi bisa pinpoint terlebih dahulu, baru nanti mengamankan di zona keempat. Lihat mereka saling mengintip saja. Bahkan tidak ada poking loh yang dilakukan baik dari tim Secret maupun dari Celcom DJ Alliance. Tapi, boleh say congrats gak nih? Ke yang chicken? Kayak yang chicken. Iya. Enggak terlalu dini. Enggak. Oke, coba. Yang chicken nih. Iya. Point donkey. Hah? Point donkey. Percaya nggak sama gue ini chicken dapat point donkey? Oh, 80% gue pegang ya. Oke. Ya. Junior Nah, persentasenya. itu dia kelihatan ya teman-teman ya. Point donkey. Say congrats to them. Percaya nggak? Langsung disupport, didukung dengan zona yang benar-benar mereka berada di area centernya. Tinggal bagaimana team fight-nya mereka ya. Betul. Berarti ya untuk urusannya Void dan KID untuk mendapatkan chicken. Tapi kita akan melihat juga perjuangan dari tim Indonesia lainnya. Boom Esports kali ini nampaknya dibuat kalang kabut sayangnya oleh IA Arena. Satu demi satu playernya dirontokkan begitu saja, tinggal 2 yang terakhir. 2 punggawanya mereka, tapi bahkan down kembali lagi 1. Tapi nampaknya Ponbit last man standingnya tidak bisa bertahan. Dan IA Arena memulangkan Boom yang baru. Kita Syaro tadi permainannya luar biasa untuk menaklukkan tim Flash. Lagi-lagi gue katakan Sakura menjadi the game changer untuk E-Arena. Punya area sendiri, bisa mengamati sendiri. Dan NC2 memang secara empower begitu kuat untuk menghadapi lawan-lawan di bagian close combat. Dan E-Arena
kembali menunjukkan tajinya lagi. Mereka bisa mendapatkan Boom Esport dengan sangat baik. Tapi kali ini akan ada kontestasi yang dilakukan oleh Alter Ego, Ten Entertainment, tim-tim yang buat gua pribadi cukup latah untuk langsung tabrak ke arah bagian dalam. Baru gua katakan Okta tumbang, Alpha tumbang oleh dua tim yang berbeda. Karena apartemen-apartemen di bagian Georgia Ball tersebut sudah diisi, sudah didapatkan oleh tim-tim yang memang sedianya cepat menuju ke arah bagian titik tersebut. Membuat satu persatu tim-tim yang mengkontes akhirnya tumbang. Sementara Void Donkey ID, satu playernya tumbang tadi gue lihat Potato, tapi harusnya masih ada beberapa kompon yang tidak bisa langsung melakukan knock-in. Lagi-lagi balik kata-kata Windy tadi, kalau defensive Void Donkey ID berjalan dengan sangat baik, tidak terculik satu persatu, Void Donkey ID punya chance yang begitu besar. Tapi kali ini sudah dua yang tumbang, satu ter-revive, satu lagi mudah-mudahan bisa juga dilakukan revive. Iya, harusnya masih bisa ya, mereka punya area compound dan sejauh ini kayaknya nggak ada tim yang pengen langsung tabrak ke dalam area compound mereka, begitu riskan juga. Dan berbicara area compound, pasti ada juga tim-tim yang terhadang di bagian area outernya. Di bagian sekitaran utara dari shooting range masih ada pertemuan dari minimap kita 3 warna yang berbeda. Ada Osja, ada E-Arena, juga satu lagi yang tepat berada di belakang dari posisinya ada Tem yang juga saling menempel satu sama lain. Sejauh ini hanyalah tembakan-tembakan peringatan, zoning out, tapi kalau seperti ini bukanlah hanya peringatan, tapi pengusiran yang coba dilakukan juga oleh Tem Entertainment. Dan ledakan terjadi, Osja yang kali ini masih memenangkan fight-nya atas Tem Entertainment, tapi ada kokan granat dari atas bukit, dan seorang Explosive diturunkan ke bawah, granatnya mendapatkan satu knockdown, Chopper ter-takedown oleh seorang Explosive. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Explosive dari bagian high ground, mengkontrol lawan dengan tidak membuka badan, tapi dari bagian yang lain, Explosive pun juga tumbang. Tem Entertainment gagal untuk menutup pesta. Mereka mendapatkan granat karena bagian Osja, karena Chopper pun bahkan dicuri oleh tim Secret Break, mendapatkan eliminasi tersebut. Sementara sebuah efek domino kembali lagi terjadi. Pasif di bagian awal, di akhir benar-benar terus-menerus perang terjadi. E-Arena baru saja meratakan 2 player dari tim Salcom DG Alliance untuk menjadi entry mereka masuk ke dalam, dan 7 eliminasi sudah dikumpulkan oleh E-Arena. Yes, 7 poin eliminasi yang mungkin nantinya akan bertambah lagi seiring waktu yang berjalan. Tapi dari tim Secret kali ini, Soas berhasil bisa mendapatkan momentum, dan akhirnya yang terakhir, player dari tim Osja tidak bisa bertahan. Gatekeeping yang sukses dilakukan oleh tim Secret, Kak Junior. Oke, ini kita sangat umum ya melihat tim-tim yang ada di area open field. Mau nggak mau harus saling menumbang satu sama lain, dan mereka juga kalah satu langkah dengan tim-tim yang sudah mengamankan dari perumahan ataupun apartemen-apartemen George Paul. Oke, yang menjadi concern kita sekarang adalah Circle terus mengudara ke arah dari compound, ke arah dari properti, dan kita harus melihat dari Kagendra, The Xavier, Bigetron, Void Donkey, dan juga Stranger Esports bagaimana utility yang mereka pegang satu sama lain. Itu fokus kita untuk melihat granat mereka. Berarti tergantung resource yang mereka miliki ya. Betul. Untuk saat ini yang akan Betul. menjadi penentu akhirnya. Itulah yang bisa memenangkan fight ini. Wah, Tapi gue udah say congrats ke Void Ke Void Donkey ya. masih Iya. tetap ya. Secara posisi sih memang paling enak sekarang ya. Apalagi kalau mereka bisa menghentaskan Stranger. Ini Void Donkey ID udah tanpa celah. Dan baru saja kita berbicara tentang utility ya. Ternyata tidak hanya bermain di bagian compound juga. Di bagian luar, ketika mereka membuka badan untuk melakukan tembakan dengan senjata, itu pun bisa menjadi korban dari bagian dalam kota. Oleh karena Lihat, granat lihat. demi granat sekarang dimainkan. Acul, pegang 10. Granat. Granat. Nah, itu dia. Sudah menjadi satu modal yang sangat baik ya dari Kagendra sendiri. Tapi ini yang tadi gue katakan, kalau Sam9 membuka badan terlalu banyak, dari bagian kota pun bisa melakukan tembakan ke arah bagian mereka. Itulah mengapa utility pun sekarang sedang menjadi concern di bagian luar zona. Tapi Bigetron menabrak ke arah bagian Stranger. Mereka satu persatu tumbang, menyisakan Vader oleh seorang saja, hanya mendapatkan Earthzy. Bahkan ini bisa berpotensi Bigetron tidak membawa pulang poin sama sekali, karena dikejar terus-menerus, dikejar dengan utility, dikejar dengan manpower, dan itu dia Bigetron. 3 playernya tumbang. Federales harus membawa panji Bigetron, bendera Bigetron kalau mau mendapatkan poin, yaitu secara placement karena eliminasi. Ini nggak boleh agresif lagi dari seorang Federales. Betul, karena 1 melawan 4 kalau masih dengan musuh yang sama ya, itu dari segi quantity playernya pun jelas diuntungkan untuk segi lawan dari tim Bigetron. Tapi tracking yang dilakukan begitu on point datang kembali dari tim Sam9 Vampire. Nice. Dibuat kalang kabut, dan akhirnya didapatkan juga poin yang bertambah lagi bagi Void Donkey ID dan Onsense. Terlockdown posisinya di satu area compound. Viren tahu di mana lokasinya, tapi granatnya hanya mampu mencicil sebagian HP lagi yang tersisa dari seorang Onsen. Di follow up lagi granatnya, semakin dikit lagi, tapi waktu healing pun berhasil didapatkan. Akan ke granat connect, tapi seharusnya
masih belum bisa menjatuhkan the last man standing untuk tim Vampire. Kalau kita berbicara swaps, mungkin masih ada posibilitas yang tinggi. Tapi Onzen secara track record for a solo atau one man standing mungkin bisa saja Sam9 untuk masuk ke bagian pertahanan dia beriringan bersama-sama. Karena Sam9 pun masih punya smoke yang cukup banyak tadi ya untuk bisa mendapatkan kompon ini. Tapi kembali lagi karena pinggir ini masih zona, bahkan masih ada posibilitas shifting ke arah bagian perairan pun. Sam9 begitu logis untuk mengambil tetap di bagian pinggiran. Karena dari tadi pun gak ada yang nembakin dari Georgiopol. Berarti Sam9 berpikiran dan melakukan sebuah keputusan bahwasanya tidak ada sebuah backfight atau backfire yang bisa dilakukan dari bagian Georgiopol. Sementara ini dia calm before the storm. Semua tim sedang memposisikan diri sekaligus juga mempinpoint kira-kira di manakah letak lawan-lawan, nggak membuat mereka sekarang mau langsung turun nyamperin apartemen-apartemen lawan karena zona inilah yang menjadi penentuan dan zona menuju ke arah bagian air. Masih ada perairan yang bisa dimainkan. So Sam9 keputusan yang sangat bijak, mereka masih ada di bagian sana, tinggal zona berikutnya kalau menuju ke arah bagian point. So ini harusnya bisa menjadi dulangan poin yang tinggi bagi Point Donkey ID. Dan satu hal yang ternotis juga dari pergerakannya Vowin, tadinya itu mereka nge-stack di satu area compound yang sama, di satu line yang sama, tapi ketika dari Strangersnya mereka agak ke kiri, mereka ngelebar. Jadi untuk entry dari beberapa tim dari sisi utaranya mungkin akan menjadi bulan-bulanan tim Vowin. Kalau mereka berhasil bisa mendapatkan eksekusi, makanya yang dimention sama Eldoge bisa dapetin poin eliminasi. Tapi Strangers yang kita bahas, granatnya berhasil bisa mendapatkan the last man standing. Dari tim Bigetron yang sekarang juga pulang di hashtag yang ke-10. Berarti perwakilan dari Indonesia tinggallah 3 untuk Kagendra, Alter Ego, dan juga tim Vowin yang masih mencoba untuk naik lagi setidaknya ke papan tengah klasemen saat ini. Dan perjuangan Kagendra pun akan kita kembali saksikan lagi ketika mereka berhasil bisa mentuntaskan 2 punggawa terakhir dari The Xavier. Ini adalah perjuangan yang wajib karena bagaimanapun Kagendra tidak bisa masuk zona kalau di Xavier tidak diratakan. Oleh karenanya granat tadi dari Acul yang disebutkan oleh Junior mempunyai 10 granat terus dilemparkan ke arah bagian depan dan The Xavier manpower mereka kalah. Mentality mungkin sekarang agak goyang dan itu dia Azami dengan granat yang menumbangkan seorang Parajin dan Lamborghini. He's the last man standing. Dikejar begitu saja. DBS memang cukup mengerikan tapi diratakan, dipulangkan ke lobby oleh orang yang sama yang menumbangkan player Xavier lainnya yaitu Azami. Sanskui dan kawan-kawan di sana berteriak bersorak gembira karena pemuncak klasemen kembali bisa dirontokkan. Semakin getar ya kaki dari laba-laba kita The Xavier ya. Kayaknya untuk tiap fight kelihatan sih, untuk makin kesini mereka nggak pedenya tuh terlihat dengan jelas, keraguannya juga terlihat dengan jelas. Balik lagi kalau udah omongan kayak posisi puncak klasemen, mentality sih yang masih berasa banget sekarang goyang untuk tim The Xavier. Tapi tentu tidak menggoyangkan niat dari tim Kagendra untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam zona. Tapi banyak sekali lapisan-lapisan yang memang harus ditembus dari Kagendra. Dan sekarang lapisan keduanya yaitu ada tim Strangers dan juga di kirinya ada tim Secret. Dan banyak sekali upaya utility yang coba dimaksimalkan. Untungnya belum connect tapi Acul sayang sekali ter-take down di bagian belakang dari Broken Wall. Tapi masih ada kesempatan, masih ada waktu karena baik sekali Casper. Mungkin terlihat agak nekat ya masuk ke arah bagian dalam compound dengan health point yang masih sedikit gitu loh. Tapi hal itu diperlukan untuk apa? Untuk memecah fokus dari player-player Stranger di bagian atas. Lihat, mereka ngejar Casper semua kan tadi kan? Iya. Untuk bisa melakukan healing di bagian luar. Sayangnya Azami terpantau dan terknockdown, bahkan Casper juga. Harusnya Casper terus bergerak di bagian dalam untuk memberikan apa? Memberikan pressure, tapi The Stranger mulai maju. Mereka berani dengan manpower yang lebih banyak, menumbangkan satu persatu dari Kagendra. Bahkan akhirnya seluruh player Kagendra dipatahkan sayapnya. Dan kemenangan untuk Stranger Esports. Wow, begitu banyak lapisan yang ternyata harus ditembus oleh Kagendra yang membuat mereka pun nampaknya terhentikan langkah kakinya di hashtag yang ke-6. Tapi perjuangan selanjutnya sekarang dari tim Secret. Satunya ditinggal di bagian belakang untuk nge-distract Strangers. Tapi yang 2 lainnya semakin mendekat lagi dan zona masih menguntungkan untuk Vowin Donkey ID saat ini. Di bagian luar pun juga masih ada pergerakan dari Sam9 yang coba untuk bisa lebih dekat lagi. Di depan sana open sekali, harus banyak utility dan juga obstacle untuk membuat Sam9 mungkin ketika zonanya shifting lagi
membuat mereka bisa bergerak lebih dalam lagi ke zona. Itu dia, a very big moment untuk Void dan KID. Apalagi sekarang cukup terjerembab di bagian bawah. Dan menariknya, 3 tim yang masuk ke bagian top 5 adalah 3 tim terbawah. Mereka semua punya misi. Mereka semua punya keinginan untuk menaikkan eskalasi poin mereka. Setidaknya mengejar ke bagian top 8 karena satu chicken saja. Bahkan dari tim Secret kali ini yang sudah mendapatkan 34 poin, itu bisa langsung dengan chicken masuk ke bagian top 10 karena pasti bisa mendapatkan eliminasi lagi. Oleh karenanya, mission yang tentunya tidak mudah bagi mereka semua. Mereka ingin fokus dan lihat bagaimana Sam9. Ini tim yang tadi gue cukup apresiasi karena mereka ternyata nggak hanya mengambil bagian pinggir, mereka pun masih punya kendaraan. Viren berhasil menumpahkan seorang Onzen dan top 4 untuk Void Donkey ID. Tinggal menunggu apakah defensif mereka berhasil, karena kalau zona seperti ini, satu kemungkinan yang paling besar untuk Void adalah mungkin keluar dari apartemennya, tapi masih bisa bermain di bagian broken wall, yang dimana mereka pun harus bisa menghentaskan Stranger dan juga berarti adalah tim Secret yang ada di sekitar mereka. Ya, dan juga dari posisinya sih kita bisa melihat ya, mereka udah mulai mempecah fokus satu sama lain. Ada yang coba untuk waspada ke bagian depannya mereka, ke bagian belakangnya pun juga mereka amati lagi. Harusnya dengan posisi yang cukup prime dari Void, mereka tidak akan kekurangan untuk resource-nya saat ini. Gue suka banget barusan Vexi bertukar vest dengan satu kawannya. Kenapa? Karena dia pegang P90. Berarti Vexi yang biasanya mungkin dikirimkan di bagian belakang untuk DMR, kali ini dia mempunyai satu senjata yang paling haram untuk ada di bagian close combat, dan sepertinya diberikan kepercayaan paling besar oleh Void dan KID untuk bisa menggunakan senjata tersebut memaksimalkan poin dari Void dan KID. Betul, dan banyak sekali percobaan memang dilakukan juga oleh Void dan KID, seperti halnya ingin coba men-take down tim Sam9, walaupun memang belum ada knockdown yang mereka dapatkan, tapi setidaknya mereka udah merahin untuk armornya, helmetnya juga. Ketika nanti sewaktu-waktu memang dipapaskanlah pertemuan antara Sam9 dan juga Void. Jadi untuk dari segi fastnya, helmetnya itu yang lebih siap, yang lebih prime itu dari tim Void. Betul, itu adalah satu strategi yang mungkin nggak banyak terlihat ya. Untungnya tadi tersorot oleh kamera juga, karena bagian late game ini adalah kadangkala satu hal yang sangat minim. Nah, itu bisa mengubah segalanya. Vest, helmet itu bisa mereduce damage dari peluru, teman-teman sekalian ya. Jadi maka daripadanya mungkin ada pertukaran untuk porsi itu dalam peperangan terjadi. Dan Stranger, ini tim yang tadi berhasil untuk meratakan Kagendra. Mereka menyambut dengan sangat baik. Sekarang mereka bukan tuan rumahnya, mereka adalah tamu yang masuk ke arah bagian pertahanan Void dan KID. Lihat bagaimana mereka mengamankan apartemen demi apartemen dengan sangat rapi untuk bisa mendapatkan Void dan KID. Sementara Sam9, ini dia pertaruhan hidup dan mati. Vexi knockdown, ada kesempatan Sam9 bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi kalau Vexi tidak knockdown, bahkan Sam9 yang tumbang, bisa jadi kemenangan pasti untuk tim Void dan KID. Dan baru gua katakan, tembakan cukup banyak dilontarkan, tapi ternyata bukan Void dan KID, tapi Stranger yang mendapatkan satu player Sam9. Oh no, ini nampaknya Void akan semakin lebih pecah lagi. Kita seperti fight di atas awan kali ini, tapi nampaknya Zeta berhasil bisa menumbangkan seorang Kenny dan Sam9 menjadi bulan-bulanan oleh 2 bahkan sampai 3 tim yang berbeda. Dan another death, itu dia needs yang kita inginkan. Dan Void dan KID meratakan Sam9, tinggal 3 tim teratas antara tim Secret, Void Donkey dan juga tim Strangers. Ini dia kesempatan yang begitu besar bagi tim Void dan KID. Please jangan nanti satu persatu. Dan Vexi, what a nade, mendapatkan satu orang, bahkan knock and juga terjadi. Tim Secret dicari, tembakan dari Zeta di bagian atas gagal mendapatkan, tapi Frankie mendapatkan Reza, bahkan di another well done untuk permainan Void dan KID sejauh ini. Dan yang menjadi masalah, Stranger membayang-bayangi, Stranger mengkalkulasi waktu yang paling tepat untuk masuk di peperangan kali ini, dan tim Secret bahkan menunggu waktunya juga. Tim Stranger hook sebuah nade, Void menjadi target bersama, Void menjadi arch nemesis, Void menjadi musuh dari 2 tim yang coba untuk masuk titik ini. Tapi RZ Mantul. nade-nya kena sendiri, mantap betul untuk Void dan KID. Mantul, mantap betul ya. Tadi coba dikokak, untungnya mantul kembali sehingga tidak ada damage yang diderita oleh tim Void. Dan walaupun sudah kehilangan satu playernya mereka, seharusnya kita masih bisa berharap dengan 3 player yang tersedia bagi tim Void dan KID. Ini 2 tim yang memang harus mereka selesaikan di waktu yang hampir bersamaan. Dua-duanya nge-push di bagian luar sebelah kiri ada tim Secret, di bagian sebelah kanannya pun masih ada tim Strangers yang dikhawatirkan. Mereka masih komplit dengan 4 anggota playernya mereka, LDG. Dan sekarang menjadi masalah, ini adalah compound dengan 3 lantai yang berbeda.
kita berbicara zona ke-9 yang berarti akhir dari permainan. Yang dimana bisa jadi akan ada adu healing, tapi gue tidak harapkan tersebut. Karena yang gue harapkan adalah siapapun yang mendapatkan chicken, terutama poin Donkey ID, itu bisa mendapatkan poin eliminasinya juga. Karena kalau tidak, menjadi momentum yang tidak dimaksimalkan. Calm Before the Storm berubah map Erangel menjadi map yang sangat berkabut. Dengan smoke yang sudah dilontarkan cukup banyak dari masing-masing tim. Ada beberapa utility yang tetap di-save oleh mereka. Traxi misalnya masih mempunyai 2 granat. Zeta tapi masih memiliki smoke. Masih ada beberapa tembakan dilontarkan. Dan benar saja apartemen ini akan menjadi saksi bisu dari 3 tim yang bertanding. Net yang sangat dekat, memberikan damage yang begitu besar. Dan ingat, DPS dari zona sudah tidak akan main-main lagi selepas ini. Point Donkey ID kembali diuntungkan karena close combat akan terjadi. Dan ingat, yang memegang P90 adalah Point Donkey ID. Ya, dan itu di tangan dari seorang Faksi yang kita pantau di lantai 3. Dan nampaknya granat dikirimkan seorang GK. 2 penggawa terakhir, tim Secret melawan pergerakan dari tim Strangers. Ini skenario terbaik yang bisa kita harapkan dari Strangers dan juga dari tim Secret. Mereka pincang dan kembali digerus lagi anggota playernya. Tinggal yang terakhir, the last man standing. Didapatkan dari seorang Faksi yang turun. Didapatkan eliminasinya dan bahkan Point Donkey ID kali ini keluar semua pasukan. Tapi no, 2 playernya down. The last man standing, 1v1 kali ini. Dan Zeta berhadapan dengan 1 penggawa terakhir. Siapakah yang akan mendapatkan chicken kali ini? Zeta ataukah Strangers? Zeta ataukah Strangers? Void ataukah Strangers? Tapi masih ada di balik satu barricade yang cukup tinggi. Mereka tidak melihat satu sama lain, tapi zonanya sudah menghilang. Yes. Dan ini healing harusnya Void dan ID mendapatkan winner, chicken dinner di game yang keempat. When I say congrats, congrats. What a game, teman-teman sekalian. Ini semuanya komplit battle royale-nya. Fight-nya ada, permainan zonanya ada. Dan di akhir, utility, penempatan orang membuat semuanya menjadi indah untuk Point Donkey ID. Mau gue baca skema gue gimana, gue stage 3, bahkan stage 2 kayaknya tadi gue udah ngomongin congrats buat Point Donkey. Oke, gue juga merinding, Deg-degan. Itu tadi. Oke, yang pertama adalah cara mereka bergerak itu cukup komit dan tidak ada kebingungan. Tim-tim lain semuanya kayak agak rancu. Outer, inner, open field kah atau mereka bermain di dalam compound kah? Itu tidak meyakinkan dari Point Donkey. Point Donkey it's done, selesai. Langsung ya? Tapi semuanya berputar, tidak ada arah, tidak ada kejelasan. Dan gue bilang, oke, Point Donkey berarti di kepala mereka udah tahu skema yang akan mereka lakukan itu seperti apa. Dan itu gue katakan congrats. Yang kedua, ya secara tidak langsung, secara ada luck juga ya. Gue bilang, congrats. Tiba-tiba Circle juga mengarah ke mereka. Itu membuat kayak kalau kata Eldo G tadi, oke 80% gue setuju, tapi gue meningkat 95%. 5%-nya sisa dari utility dan juga mechanical yang mereka mainkan. Namun ya balik lagi ya, nggak serta-merta cuma mereka nge-dev compound, tapi how to defense compound. Itu juga berpengaruh cara mereka untuk memenangkan winner-winner chicken dinner ini. Yang pertama tadi, yang gue sayangkan di Gatron. Terlalu terburu-buru mereka mengambil dari kafling ke kiri, tetapi langsung move ke kafling kanan untuk meratakan tim dari Stranger. Iya, itu yang menjadi tanda tanya gue. What happened? Padahal lo udah touchdown duluan di area kafling sebelah kiri, lo itu bisa menuntaskan ataupun controlling dari The Xavier, dari beberapa tim yang touchdown ke sana, Kagendra especially. Walaupun ya gue nggak tahu, lo mungkin kalah utility sama Kagendra yang banyak banget. Acul 10, terus juga tadi ada Casper 6. Intinya dari Kagendra tadi menang utility. Dan gue masih tanda tanya kenapa di Gatron pindah ke area kafling sebelah kanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Point Donkey cukup cerdas dan juga cermat. Mereka tahu ketika